Pernah nggak kamu duduk di depan laptop, waktu masih banyak, tapi otakmu seperti nggak mau nurut? Bukan capek fisik, bukan juga nggak niat, tapi fokusnya pecah, pikiran lompat-lompat, dan akhirnya kamu menyalahkan diri sendiri. Aku ini emang malas. Masalahnya, semakin kamu menekan diri untuk lebih disiplin, semakin otakmu melawan. Produktivitas turun, rasa bersalah naik, dan siklus ini terulang setiap hari. Di video ini, aku mau tunjukkan sesuatu yang mengubah cara pandangmu selamanya. Bahwa dalam 90% kasus, ini bukan kemalasan. Ini adalah kondisi ilmiah yang jarang dibahas dan bisa dibersihkan. Pertama, kita akan bongkar diagnosis palsu tentang malas. Kedua, aku jelaskan mekanisme otak yang membuat fokusmu tercemar. Kedua, aku jelaskan mekanisme otak yang membuat fokusmu tercemar. Dan terakhir, aku berikan protokol pembersihan otak. 3 strategi neurohigienis yang bisa langsung kamu pakai hari ini. Mari kita mulai dari rasa yang paling menyiksa. Rasa bersalah. Kamu bangun pagi dengan niat kerja. To-do list sudah dibuat, kopi sudah diminum. Tapi 1 jam kemudian, kamu sudah buka banyak tab, scroll sebentar, pindah tugas, lalu berhenti total. Dan otak langsung menjatuhkan vonis. Kamu malas. Padahal, malas itu diagnosis yang terlalu dangkal. Dalam psikologi kognitif dan neuroscience, ada satu konsep yang menjelaskan fenomena ini jauh lebih akurat. Namanya attention residue atau residu perhatian. Bayangkan otakmu seperti meja kerja. Setiap kali kamu berpindah tugas tanpa menutup yang sebelumnya, selalu ada sisa pikiran yang tertinggal. Kamu buka WhatsApp, sisa perhatian tertinggal. Kamu cek email, sisa perhatian tertinggal. Kamu mulai nulis, tapi 20-40% kapasitas otak masih nyangkut di tempat lain. Hasilnya, otak tidak rusak, tapi kotor. Masalahnya, masyarakat modern salah kaprah. Ketika seseorang tidak fokus, yang disalahkan adalah karakter. Kurang disiplin, kurang niat, kurang kuat. Padahal, dari sudut pandang ilmiah, otakmu sedang bekerja melebihi kapasitas desainnya. Penelitian menunjukkan bahwa setiap kali kita berpindah konteks, otak butuh hingga 20 menit untuk benar-benar fokus kembali. Sekarang bayangkan, berapa kali kamu pindah konteks dalam 1 jam? Inilah mengapa banyak orang merasa cepat lelah secara mental, sulit mengambil keputusan kecil, kehilangan motivasi tanpa sebab jelas. Bukan karena mereka malas, tapi karena residu perhatian menumpuk seperti debu kognitif. Tapi pertanyaan pentingnya sekarang bukan bagaimana caranya supaya aku lebih rajin, tapi seberapa kotor otakku saat ini. Sekarang kita masuk ke momen aha. Otak manusia tidak pernah dirancang untuk multitasking. Yang ada hanyalah task switching cepat, dan itu mahal secara energi. Setiap kali kamu berpindah tugas, prefrontal cortex, bagian otak untuk fokus dan keputusan, harus mematikan konteks lama, memuat konteks baru, menyimpan sisa konteks sebelumnya. Dan disinilah residu perhatian terbentuk. Masalahnya, residu ini tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Memori jangka pendek menurun, keputusan jadi impulsif, fokus terasa licin dan tidak stabil. Inilah sebabnya kamu bisa duduk 5 jam, tapi hasilnya setara 1 jam kerja fokus. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terjebak perangkap kognitif modern. Smartphone, notifikasi, dan tuntutan respon cepat. Tapi, kamu terjebak perangkap kognitif modern. Akibatnya, otak tidak pernah benar-benar menutup satu tugas sebelum membuka yang lain. Dan residu perhatian ini menumpuk, sampai akhirnya kamu merasa, aku nggak sanggup mikir lagi. Itu bukan kemalasan, itu overload kognitif. Di titik ini, satu hal harus jelas. Masalah Anda bukan kemalasan. Masalah Anda bukan kurang motivasi. Masalah Anda adalah otak yang terlalu penuh oleh residu yang tidak pernah dibersihkan. Dan seperti halnya tubuh, otak juga butuh kebersihan rutin. Bukan dengan dopamin detox ekstrim,
bukan dengan memaksakan disiplin besi, tapi dengan neurohygiene, cara membersihkan sisa perhatian agar energi kognitif kembali utuh. Di bab ini, kita masuk ke fase resolusi praktis. 3 strategi ini bukan teori. Ini adalah cara kerja otak ketika difungsikan dengan benar. Pilar 1. Ritual penutupan tugas. Closing the cognitive loop. Masalah terbesar residu perhatian bukan karena tugas berat. Masalahnya karena tugas yang tidak pernah ditutup secara mental. Setiap kali Anda meninggalkan pekerjaan setengah jalan, berpindah tab tanpa menyelesaikan, menunda tanpa kejelasan lanjutan, otak Anda menganggap tugas itu masih aktif. Ini disebut open cognitive loop. Prefrontal cortex Anda terus menyimpan status, jangan lupa, nanti harus balik lagi ke sini. Dan setiap loop terbuka ini memakan RAM mental, mengurangi kapasitas fokus, meningkatkan rasa gelisah tanpa sebab. Solusinya bukan menyelesaikan semuanya. Solusinya adalah menutup loop secara sadar. Ritual penutupan tugas bekerja dengan satu prinsip neuroscience. Otak butuh kepastian, bukan kesempurnaan. Langkah praktisnya, saat berhenti dari sebuah tugas, tulis langkah berikutnya yang spesifik. Bukan lanjut nanti, tapi lanjut dari paragraf ketiga jam 10 pagi. Tutup dengan kalimat eksplisit di kepala atau tulisan. Tapi lanjut dari paragraf ketiga jam 10 pagi. Baru setelah itu pindah ke aktivitas lain. Hasilnya, otak berhenti memanggil tugas itu. Residu perhatian menurun drastis. Fokus tidak bocor ke masa depan. Ini bukan manajemen waktu. Ini manajemen beban prediksi otak. Pilar kedua, jendela fokus tunggal, single focus window. Multitasking bukan skill. Itu cedera kognitif yang dilegalkan budaya modern. Setiap kali Anda berpindah fokus, email, WhatsApp, dokumen, notifikasi, otak tidak berpindah secara bersih. Ia meninggalkan jejak perhatian di setiap aktivitas sebelumnya. Inilah residu perhatian dalam bentuk paling brutal. Jendela fokus tunggal adalah cara memaksa otak bekerja sesuai desain biologisnya. Aturannya sederhana tapi tegas. Satu waktu, satu jenis tugas, satu konteks mental. Cara menerapkannya. Tentukan blok waktu pendek, 25-45 menit. Sebelum mulai, tentukan satu tujuan konkret. Menulis 300 kata, menyelesaikan 10 soal. Selama jendela ini, semua notifikasi mati. Tidak ada cek sebentar. Setelah selesai, beri jeda 5-10 menit tanpa layar. Kenapa jeda ini penting? Karena di jeda inilah residu perhatian luruh, jaringan default mode otak aktif, memori kerja dikosongkan. Tanpa jeda, Anda hanya menumpuk residu baru di atas residu lama. Fokus bukan tentang kerja lebih lama. Fokus adalah memberi otak waktu untuk bersih kembali. Pilar nomor 3, pembuangan kognitif atau mental offloading, mengosongkan RAM otak. Banyak orang merasa otaknya penuh, padahal 70% isinya adalah hal-hal yang tidak perlu disimpan di kepala. Janji yang belum ditulis, ide yang belum diturunkan. Kekhawatiran yang tidak diberi wadah. Otak dipaksa menjadi hard disk, padahal tugas utamanya adalah prosesor. Mental offloading adalah seni memindahkan beban dari otak ke sistem eksternal. Bentuk paling sederhana, brain dump di pagi atau malam hari, catatan to think later, daftar kekhawatiran yang ditulis, bukan dipendam. Secara neuroscience, menulis menurunkan aktivitas amigdala. Prefrontal cortex mendapat sinyal beban berkurang. Fokus menjadi lebih stabil dan tenang. Aturan emasnya, jika sebuah pikiran muncul lebih dari 2 kali, jangan disimpan, keluarkan. Anda tidak kehilangan kendali dengan menulis. Anda mengembalikan kendali ke otak yang seharusnya berpikir, bukan mengingat semuanya. Integrasi, otak bersih, bukan otak kosong. 3 strategi ini bekerja sebagai satu sistem. Integrasi, otak bersih, bukan otak kosong. Ritual penutupan, menutup masa lalu. Fokus tunggal, menjaga masa kini. Mental offloading, mengamankan masa depan.
Hasil akhirnya bukan sekadar produktif, tapi rasa ringan mental, fokus yang tidak dipaksa, energi kognitif yang terasa utuh kembali. Dan yang terpenting, Anda berhenti menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya masalah desain, bukan karakter. Kalau selama ini kamu merasa malas, aku ingin kamu mengingat satu hal. Masalahmu bukan kemauan. Masalahmu adalah residu perhatian. Dan sekarang, kamu sudah punya alat untuk membersihkannya. Kalau video ini membuka sudut pandang baru buat kamu, tulis di komentar. Otakku kotor, bukan malas. Dan kalau kamu mau lanjut ke topik berikutnya, tentang kenapa istirahat tidak selalu memulihkan otak, pastikan kamu subscribe. Karena di channel Otak Optimal, kita tidak memaksa otak, kita mengoptimalkannya.